Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Heru Purnawan, Sejarah Sosial Magister Sains, sebagai dosen pengampu di mata kuliah Pancasila. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil makalah kelompok kami tentang Gerakan Cinta Produk Dalam Negeri sebagai manifestasi bela negara di sektor ekonomi. Sebelum kita mulai ke videonya, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ferdianto dengan NPM 25050046 dan di sebelah saya Rini Putri Surya Anggraini dengan NPM 25050013. Saya Rodina Putra dengan NPM 25050043. Baik, langsung saja ke videonya. Harus bisa meningkatkan konsumsi produk dalam negeri. Kita cinta produk lokal, tapi kita tidak mendukung bagaimana cara mengamankan produk lokal itu. Itu dong poinnya. Latar belakang, di era globalisasi, produk asing semakin banyak beredar di Indonesia. Kondisi ini menuntut masyarakat untuk lebih mendukung produk dalam negeri agar mampu bersaing. Dengan mencintai dan menggunakan produk lokal, masyarakat dapat membantu meningkatkan perekonomian, mendukung UMKM, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat kemandirian bangsa. Oleh karena itu, Gerakan Cinta Produk Dalam Negeri merupakan salah satu bentuk bela negara di sektor ekonomi. Adapun pengertian Gerakan Cinta Produk Dalam Negeri, Gerakan Cinta Produk Dalam Negeri adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih memilih, menggunakan, dan mempromosikan produk buatan Indonesia. Tujuan utamanya adalah meningkatkan penggunaan produk lokal, mendukung pelaku usaha dalam negeri, memperkuat perekonomian nasional. Selanjutnya ada pengertian bela negara, adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada tanah air dan kesadaran berbangsa serta bernegara. Bela negara tidak hanya dilakukan melalui bidang militer, tetapi juga dapat diwujudkan melalui pendidikan, sosial, budaya, dan ekonomi. Selanjutnya ada bela negara di sektor ekonomi. Bela negara di sektor ekonomi adalah segala bentuk tindakan yang mendukung kekuatan ekonomi nasional, contohnya seperti membeli produk dalam negeri, mendukung UMKM, membayar pajak, mengembangkan usaha lokal, dan meningkatkan produktivitas kerja. Dan selanjutnya yaitu hubungan cinta produk dalam negeri dengan bela negeri. Mencintai produk dalam negeri merupakan bentuk bela negara karena memperkuat ekonomi nasional, mengurangi ketergantungan pada produk impor, menjaga stabilitas ekonomi, mendukung kesejahteraan masyarakat. Fokus kajian utama, tujuan dan manfaat. 1. Menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat dan mahasiswa bahwa pilihan konsumsi harian berdampak besar pada masa depan bangsa. 2. Memberikan perspektif akademis yang memadukan pendidikan karakter kebangsaan dengan kebijakan ekonomi proteksionisme positif. 2. Bela negara dalam perspektif baru, keamanan nasional ditopang oleh ketahanan pangan dan kestabilan ekonomi. Kelemahan ekonomi membuat suatu bangsa rentan dikendalikan kekuatan asing. Membeli produk lokal adalah tindakan nyata menopang pertahanan negara di sektor ekonomi oleh masyarakat sipil. Kedaulatan ekonomi dan teori perekonomian yang berdaulat sesuai amanat pasal 33 UUD 1945. Perekonomian disusun untuk kemakmuran rakyat yang mandiri. John Maynard Keynes menekankan pentingnya domestic demand, permintaan domestik sebagai motor penggerak produksi dan pembukaan lapangan pekerjaan baru. Michael Porter, industri domestik berkembang kuat jika ada tuntutan dan dukungan dari konsumen lokal yang selektif dan loyal memicu inovasi global. Dilema produk lokal di era digital. Tantangan dan potensi derasnya produk impor asing, garmen, pangan, elektronik murah melalui platform lintas batas digital yang mematikan banyak industri kecil, namun ada pergerakan positif di mana beberapa sektor kreatif dalam negeri terus tumbuh unggul. Fashion muslim dan batik, produk kuliner Nusantara, kerajinan tangan kreatif. Relasi cinta produk dan bela negara. Dimensi filosofis wujud konkret pengalaman sila ketiga, persatuan Indonesia, dan patriotisme yang diimplementasikan dalam tindakan praktis konsumsi sehari-hari. 1.
Solidaritas sosial manifestasi sila kelima saling membantu meningkatkan taraf hidup produsen, buruh, dan petani lokal demi pemerataan keadilan sosial. Ketahanan ekonomi membendung ketergantungan asing, hegemoni pasar yang mampu mengikis kedaulatan pengambilan kebijakan politik diplomatik bangsa. Dampak nyata bagi ekonomi makro efek multilayer. Setiap rupiah yang dikeluarkan untuk membeli produk dalam negeri akan mengalir langsung ke rantai pasokan nasional yang kompleks. Yang pertama, menyerap pengangguran dalam jumlah besar. Kedua, menghemat cadangan devisa dengan menekan arus impor. Yang ketiga, menyehatkan neraca perdagangan dan memperkuat nilai tukar rupiah. Hambatan dalam implementasi gerakan Cinta Produk dalam negeri. Yang pertama, persaingan dengan produk impor yang sering dianggap lebih berkualitas. Yang kedua, kurangnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk lokal. Dan yang ketiga, kualitas inovasi produk dalam negeri yang masih perlu ditingkatkan. Dan nomor 4, promosi yang kurang maksimal dibandingkan produk luar negeri. Dan yang kelima, perspektif negatif masyarakat yang menganggap produk impor lebih bergengsi. Dan yang keempat, strategi penguatan gerakan. Yang pertama, regulasi TKDN, pemerintah mewajibkan komponen lokal tinggi untuk proyek negara guna memicu ekosistem dalam negeri. Dan yang kedua, nation branding, kampanye kreatif mengubah mindset masyarakat bangga menggunakan produk anak bangsa. Ketiga, standarisasi SNI berdampingan UMKM untuk mematuhi standarisasi kualitas sehingga mampu bersaing secara global. Keempat, kurikulum PKN, integritas nilai bela negara ekonomi dalam belajar karakter siswa di sekolah sejak dini. Dan kesimpulannya, gerakan Cinta Produk dalam negeri tidak hanya berkaitan dengan kebiasaan pembeli dan menggunakan produk lokal, tetapi juga merupakan wujud nyata bela negara di sektor ekonomi. Dengan memilih produk buatan Indonesia, masyarakat berkontribusi dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja, memperkuat UMKM, mengurangi ketergantungan pada produk impor, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, seperti persaingan produk asing dan persepsi bahwa barang impor lebih unggul, gerakan ini dapat dihasilkan apabila didukung oleh kerjasama yang baik antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Saran dari kelompok kami, pemerintah perlu terus memperkuat kebijakan yang mendukung perkembangan industri dalam negeri, serta memberikan pembinaan kepada pelaku usaha. Produsen lokal juga harus meningkatkan kualitas, inovasi, dan daya saing produknya, agar mampu memenuhi kebutuhan pasar. Selain itu, masyarakat dan lembaga pendidikan perlu menanamkan rasa bangga terhadap produk Indonesia sejak dini, serta membiasakan penggunaan produk dalam negeri dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk dukungan terhadap kemajuan bangsa. Saran dari kelompok kami, pemerintah perlu terus memperkuat kebijakan yang mendukung perkembangan industri dalam negeri, serta memberikan pembinaan kepada pelaku usaha. Produsen lokal juga harus meningkatkan kualitas, inovasi, dan daya saing produknya, agar mampu memenuhi kebutuhan pasar. Selain itu, masyarakat dan lembaga pendidikan perlu menanamkan rasa bangga terhadap produk Indonesia sejak dini, serta membiasakan penggunaan produk dalam negeri dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk dukungan terhadap kemajuan bangsa. Mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah ucapan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.